Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk presentasi dengan materi tentang konsep learning, izinkan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Arfan Wiputra dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150 dan yang terhormat dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Apa itu deep learning? Deep learning merupakan sebuah artificial neural network yang menggunakan metadata sebagai input dan mengolah input tersebut menggunakan sekumpulan fungsi transformasi non-linear yang ditata berlapis-lapis dan mendalam. Apakah artificial network itu? Artificial yang artinya tiruan, neural network yang artinya jaringan saraf. Jadi, artificial neural network adalah jaringan saraf tiruan. Yang dimaksud jaringan saraf di sini adalah jaringan makhluk hidup dalam kurung otak manusia yang struktur yang ditiru secara algoritma dengan suatu proses general dalam menjalankan fungsi neural networknya. Otak manusia yang umumnya terdiri dari 100 miliar neuron atau sel saraf otak manusia. Anda bisa lihat pada gambar sel saraf atau neuron yang terdiri dari dendrit, nukleus, dan akson. Fungsi utama dendrit menerima rangsangan dari sensor tubuh manusia dalam kurung input, sedangkan nukleus mengolahnya dalam kurung proses dan hasilnya dikeluarkan oleh akson dalam kurung output. Dari sinilah ilmuwan terinspirasi dan pada akhirnya disederhanakan menjadi neural network. Di dalam proses ada value yang dilewatkan pada saluran input yang ingin diproses, lalu ada saluran bias untuk mengendalikan proses yang ada. Pada akhirnya keluar suatu fungsi, keluar satu output persis seperti sel di dalam otak manusia yang saling menyatu satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Sel ini akan direpresentasikan. Lalu di sini ada barisan sel atau disebut juga layer. Ada layer input dan layer output. Jadi kalau kita ada 3 saluran informasi atau data yang ingin diproses, maka kita perlu 1 layer input dan 3 sel. Jika output 1, maka 1 sel. Antara input dan output kita bisa sebut juga hidden layer. Dalam contohnya ada 2 hidden layer. Berapa banyak hidden layer digunakan? Hidden layer digunakan tergantung dari kompleks sistemnya, dari persoalan yang ingin kita selesaikan. Dan setiap hidden layer memiliki sejumlah sel tergantung sistem yang kita selesaikan. Terima kasih telah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.